Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Farman Aflah dengan NIM 10124133. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Audina Wijaya dengan NIM 10124073. Saya Hildan Jakara Ramdhani, NIM saya 10124054. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan akuntansi perusahaan jasa. Disimak dengan baik-baik. Terima kasih. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang menyediakan layanan atau pelayanan kepada individu, kelompok, atau organisasi. Layanan ini bisa beragam, mulai dari jasa konsultasi, keuangan, teknologi informasi, transformasi, hingga pendidikan dan kesehatan. Yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur adalah bahwa perusahaan jasa tidak menghasilkan barang fisik yang dapat disentuh, namun mereka memberikan nilai tambah melalui pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki. Perbedaan perusahaan dagang dan jasa. Ditinjau dari kegiatannya, maka perusahaan jasa kegiatan pokoknya adalah menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan pengeluaran, pengorbanan, dan bentuk jasa untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan. Sedangkan perusahaan dagang kegiatan pokok usahanya adalah melakukan transaksi pembelian barang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut terlebih dahulu. Kalau terjadi pengolahan, maka pengolahan itu biasanya terbatas pada pengepakan atau pengemasan supaya barang tersebut menjadi lebih menarik. Tujuan akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, menghitung laba atau rugi. Yang ketiga, mengelola arus kas. Yang keempat, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Yang keenam, mematuhi kewajiban perpajakan. Dan yang ketujuh, mengawasi dan mengatur keuangan. Ada beberapa contoh perusahaan jasa, diantaranya jasa pendidikan atau kursus, jasa penginapan, pelayanan komunikasi, jasa perawatan tubuh, jasa profesional, jasa travel, dan yang terakhir, pelayanan preparasi dan instalasi. Perusahaan jasa yaitu diawali dengan kas. Kas tersebut digunakan untuk menggunakan keahlian, peralatan agar menghasilkan kasa. Misalkan, tukang jahit memerlukan uang untuk membeli mesin jahit dan kursus menjahit sehingga menghasilkan jasa yang bisa diberikan kepada para konsumennya. Lalu, terdapat pembayaran secara kredit ataupun tunai. Jika konsumen membayar secara kredit atau jasa yang diterimanya, maka akan menghasilkan piutang. Sebaliknya, jika secara tunai, maka akan menghasilkan aktivasi berupa kas. Di sini ada transaksi yang terjadi pada bulan Juni 2020. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan transaksi keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan urutan waktu. Dalam jurnal ini, setiap transaksi dicatat dengan jumlah debit dan kredit agar laporan keuangan tetap seimbang. Contoh, jurnal umum di atas menunjukkan transaksi Dara City Tour selama Juni 2020 seperti modal awal, pendapatan wisata, dan biaya operasional, sewa kantor, gaji, dan lain-lain. Jurnal ini membantu memantau arus keuangan dan memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Dan yang ketiga ada buku besar. Buku besar adalah kumpulan catatan yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun tertentu. Buku ini bertujuan untuk mengetahui saldo akhir setiap akun setelah semua transaksi dicatat. Contoh di atas menunjukkan bahwa besar akun kas dari Dara City Tour untuk Juni 2020 di dalamnya terdapat 1. Tanggal transaksi, 2. Uraian transaksi, 3. Debit dan kredit, 4. Saldo kas setelah setiap transaksi. Buku besar ini mempermudah memantau perubahan saldo kas seperti pemasukan dari pendapatan dan pengeluaran untuk biaya operasional. Yang keempat, ada daftar saldo sebelum penyesuaian milik perusahaan Dara City Tour. Untuk periode Juni 2020, laporan ini mencantumkan akun-akun beserta saldo debit dan kreditnya yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan. Akun-akun tersebut mencakup kas, piutang usaha, utang, modal, pendapatan, serta berbagai jenis beban seperti gaji, listrik, dan transportasi. Daftar ini memberikan gambar awal tentang posisi keuangan sebelum dilakukan penyesuaian akuntansi. Dan
Dan ada juga daftar saldo setelah penyesuaian untuk periode Juni 2020 dari Dara Cititun. Dokumen ini berisi saldo akun-akun setelah dilakukan penyesuaian untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Iya, aku mah goblok. Macana. Penjelasan sebelumnya, yang pertama kode dan nama akun. Hah? Yang ke satu kode dan nama akun, langsung ini mah nggak usah penjelasan kalau Berarti langsung yang ke satu, kode dan nama akun menunjukkan jenis akun seperti kas, piutang, beban, dan pendapatan. 2. Debit dan kredit menunjukkan balik itu percobaan. percobaan. Langsung berartinya. Yang ke satu, kode dan nama akun menunjukkan jenis akun seperti kas, piutang, beban, dan pendapatan. Yang kedua, debit dan kredit menunjukkan saldo akhir masing-masing akun setelah penyesuaian. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa total saldo di kolom debit sama dengan total saldo di kolom kredit, yaitu 70. Iya kumaha anjing. 74 juta 440.000. Kumaha ieu teh? Kalau dikat-kat atuh. Ngobrol. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa total saldo di kolom debit sama dengan total saldo di kolom kredit, yaitu sebesar 74.440.000. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah seimbang dan sesuai prinsip akuntansi. Dan yang keenam ada laporan laba rugi untuk perusahaan Dara Cititun periode Juni 2020. Laporan ini menunjukkan yang pertama pendapatan. Total pendapatan sebesar 23.750.000 berasal dari wisatawan lokal dan asing. Dan yang kedua ada beban. Total beban sebesar 16.560.000 termasuk beban sewa kantor, rental mobil, gaji, listrik, tiket, kawasan wisata, bensin, dan lainnya. Dan yang ketiga ada laba bersih. Setelah mengurangkan total beban dari pendapatan, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 7.190.000. Laporan ini mencerminkan hasil kinerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Dan yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan serta kertas kerja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.